Di sini kita akan membahas tentang kata tunggal atau biasa disebut singular dan kata jamak atau plural. Jadi kata tunggal dan kata jamak dalam kalimat. Perbedaan singular dan plural. Kata benda tunggal atau singular hanya menyebutkan satu orang atau hewan atau tempat atau benda atau ide. Sedangkan kata benda jamak atau plural adalah kata yang menunjukkan bahwa ada lebih dari satu orang atau hewan atau tempat atau benda atau ide. Macam-macam kata jamak. Untuk bentuk jamak dari mayoritas kata benda cukup tambahkan s. Jadi misalkan kalau dia tunggalnya bird, jadi jamak tambah s jadi birds. Begitu juga pensil jadi pencils. Untuk kata benda yang berakhiran ch, x, s tambahkannya e sama s. Jadi box jadi box, watch jadi watch, mouse jadi mouse. Untuk kata benda yang berakhiran f atau fe, maka ubahlah f menjadi v dan tambahkan es. Contohnya, wife jadi wives, lives jadi lives. Beberapa kata benda mempunyai bentuk jamak yang berbeda. Contohnya child, bukan tambahin s childs atau bukan, tapi jadi children kalau kata jamaknya. Woman sama man, kata jamaknya sama, huruf a nya jadi e jadi woman, man. Food jadi feet. Beberapa kata benda ada juga yang mempunyai bentuk tunggal dan jamaknya itu sama, nggak ada perubahan. Contohnya sheep, deer, fish. Itu mau tunggal ataupun jamak, penulisan tetap sama. Contoh 1. I buy 1 pencil and my brother buy 3 pencil. Saya membeli 1 pensil, jadi pensilnya tetap biasa, dan saudara laki-laki saya membeli 3 pensil karena di sini jamak ada 3, jadi pensilnya tambah s. Nomor 2. My mother has 1 child and I have 2 children. Ibu saya mempunyai 1 anak, jadi di childnya biasa, dan saya mempunyai 2 anak karena dia 2 jamak jadi children. Nomor 3. Nana see 1 fish but Andi see 2 fish. Jadi ini tunggalnya 1, jamaknya 2, tapi kalau untuk fish tetap. Sekarang kita bahas bedanya has dan have. Have berlaku untuk subjek I, you, we, they. Lebih jelasnya, I, you, we adalah kata ganti orang pertama dan kedua. Sementara itu they adalah third person plural pronouns atau kata ganti orang ketiga jamak. Oh ya, have juga berlaku untuk subjek dengan plural nouns atau kata benda jamak. Has berlaku untuk subjek he, she, it. Atau kayak misalkan my mother, itu yang termasuk orang ketiga ya, karena he, she, it adalah third person singular pronouns atau kata ganti orang ketiga tunggal. Lalu has bisa pula kamu gunakan untuk singular nouns atau kata benda tunggal. Apa gunanya has and have? Have and has saat dalam simple present tense untuk menyatakan pemilikan atau possession. Contoh kalimatnya, I have a friend. Have dan has juga memiliki andil dalam pembentukan present perfect tense. Mereka berfungsi untuk menunjukkan tindakan yang baru saja selesai, serta dipakai untuk menggambarkan tindakan di masa lalu tanpa menyebutkan keterangan waktu. Contohnya yang kalimat pertama, I have finished my task just now. Saya sudah menyelesaikan tugas saya sekarang. Contoh kalimat yang kedua, she has gone to her hometown. Dia sudah pergi ke kotanya atau kampung halaman. Apa beda there is and there are? There is dan there are berarti itu artinya ada, yang maknanya akan lengkap dengan diikuti oleh noun atau kata benda. Perbedaan kedua kata ini adalah to be yang mengikutinya. Jadi to be-nya itu dari is dan are. Dari kedua to be tersebut sudah dapat dilihat bahwa is merupakan to be untuk kata tunggal
dan are to be untuk kata jamak. Inilah yang kemudian menjadi pembeda antara there is dan there are, di mana there is untuk bentuk tunggal dan there are untuk bentuk jamak. Penggunaan there is dan there are. Yang sebelah kiri ini there is ya, singular noun untuk kata tunggal. Contohnya, there is a book on my desk. Ada sebuah buku di atas meja saya. Jadi cuma ada satu buah, makanya dipakai there is. Atau bisa juga untuk uncountable noun atau kata yang tidak bisa dihitung. Contohnya, my mother said there is milk in the fridge. Ibu saya bilang ada susu di dalam kulkas. Susu kita kan nggak bisa ngitung susu ya, jadi di sini pakainya there is. Series of items atau rangkaian kata. Di sini ada beberapa kata, tapi dengan konteksnya dia tetap kata tunggal, tetap masih bisa pakai there is. Contohnya, my family there is a father, a mother, and me as a child. Jadi keluarga saya itu terdiri dari atau ada seorang ayah, seorang ibu, dan saya sebagai anak. Jadi di sini walaupun kita nyebutin ayah, ibu, saya, tapi karena ada seorang, jadi seorang ayah, seorang ibu, jadi ini rangkaian kata tetap bisa pakai there is. Nah kalau yang there are yang sebelah kanan, pertama untuk plural noun atau kata jamak. Contohnya, there are many people in the town. Ada beberapa orang di kota. Jadi ini lebih dari satu, jadi dia jamak, pakainya there are. Atau yang kedua, a lot of, kata yang berarti banyak. Contoh, there are a lot of cars in the parking lot. Ada banyak mobil di tempat parkiran. Sampai di sini pembahasan tentang perbedaan kata tunggal dan kata jamak. Ada peribahasa mengatakan, you don't understand anything until you learn it more than one way. Yang artinya, kamu gak akan mengerti apapun sampai kamu mempelajarinya lebih dari satu cara. Oke, terima kasih.